Mister. Saya mengaku bahwa persoalan ini tampak sulit bagi saya. Menilik keadaan dan huru-hara yang terjadi, tentunya pihak SA telah mengadakan penyelidikan, bukan? Inspektur Talinger, saya akan sangat berterima kasih jika Anda ingin membuat kesimpulan mengenai masalah ini sebelum sidang saya buka. Itu bisa Anda lakukan, bukan? Pada tahun lalu, pada tanggal 2 Desember, pada jam 8.15 waktu pagi hari, terdapat 3 orang anggota SA bernama Smith, Kellner, dan Gaunitzer menyerang masuk toko perhiasan Kun yang berada di Jalan Freddy, bertukar jawab beberapa kata dan melukai Kun yang berumur 54 tahun dan terdapat luka di belakang kepalanya. Peristiwa ini menjadi bencana materi sebesar 11.000 mark. Penyelidikan polisi telah dilaksanakan pada tanggal 7 Desember yang menjelaskan bahwa Inspektur Talinger, semua itu sudah tertulis dalam laporan ini. Seumur hidup, saya tidak pernah melihat laporan sesingkat dan seceroboh ini, dan tidak ada lagi embel-embel yang diajukan kepada saya. Jika semuanya sudah tertulis dalam masalah ini, bisakah Anda menjelaskan latar belakang persoalan ini? tentu saja Yang Mulia. Nah, Latar belakangnya tidak ada Yang Mulia. apa kamu bertanda masalah ini tampak kompleks? Tentu saja kompleks Yang Mulia. Dikatakan di sini bahwa beberapa perhiasan telah lenyap. Apakah semuanya sudah ditemukan kembali? Setahu saya belum. Saya punya keluarga Yang Mulia. Saya juga punya, Talinger. Ya, Yang Mulia tahu Kun adalah seorang Yahudi. Sebagai nampak dari namanya. Benar. Dan ada desas-desus yang tersebar di daerah itu mengenai seseorang yang terlibat di dalamnya. Siapa yang tersangkut dalam masalah ini? Anak perempuan Kun yang berumur 19 tahun, cantik katanya. Apakah semuanya sudah dibereskan secara damai? Boleh dikatakan tidak. Kemudian desas-desus itu hilang begitu saja. Siapa yang ada di desas-desus ini? Pemilik gedung yang bernama Herconville. Ia ingin Yahudi itu keluar dari gedungnya, memindahkan tokonya. Begitulah tafsiran kami. Tapi nyatanya ia tetap nongkrong di situ. Bagaimanapun itu menjelaskan pertanyaan kepada Anda, semacam antisipasi terhadapku di daerah itu. Dan 3 orang pemuda itu bergerak semata-mata gairah patriotisme. Saya kira tidak begitu Yang Mulia. Tidak bagaimana? Saya kira Smith, Kellner, dan Gaunitzer tidak akan menghebohkan tentang kecemasan tersebut. Kenapa tidak? Tentu saja, setahu tidak bisa menyalahkan Kun sebagai partnernya. Setelah Kun dinyatakan bersalah karena telah memancing anggota SA. Tetapi saksinya tidak ada, kan? Ada pemilik gedung. Ia melihat sendiri bahwa Wagner lah yang memulai pertengkaran tersebut. Ia melihatnya melalui jendela. Jadi ia mempunyai seorang partner orang Arija. Jelas. Apakah Anda tidak pernah berpikir bahwa Stahl akan memilihnya sebagai partner seorang Yahudi? Maka partnernya tidak akan membuat pernyataan yang merugikan, bukan? Belum tentu. Saya tidak mengerti. Sudah jelas toko itu tidak bisa menuntut ganti rugi apabila toko itu kehilangan 11.000 mark. Bagaimana kalau partnernya tertarik untuk minta ganti rugi? Saya tidak mengerti, bukannya dia partnernya. Jelas. Kita semua tahu bahwa Stahl bisa keluar masuk markas SA secara bebas. Maksud saya lewat pintu belakang. Sebab itulah Kun memilihnya sebagai partner. Jelas, kita semua tahu bahwa Stahl bisa keluar masuk markas SA secara bebas. Maka sebab itulah Kun memilihnya sebagai partner. Dan tadi Yang Mulia baru saja mengatakan bahwa Yang Mulia punya keluarga. Jadi saya harap Yang Mulia dapat merasakan notabene ini. Saya tahu, tetapi di luar itu saya tidak tahu apa-apa. Yang Mulia, di antara kita berdua semakin sedikit Anda tahu semakin baik untuk Anda. Enak saja kalau ngomong, tapi saya orang yang harus menyusun keputusan. Nah, kemungkinan yang lain tinggal memang bahwa Kunlah yang mulai memancing pertengkaran. Selain dari itu, tidak ada cara lain untuk menerangkan insiden ini. Begitulah yang saya pikirkan Yang Mulia. Dalam hal ini, bagaimana caranya Kun memancing pertengkaran?
Jadi dia mempunyai seorang partner orang Asia. Ya. Apakah Anda pernah berpikir bahwa ia akan memilihnya partnernya seorang Yahudi? Maka ia tidak akan membuat pernyataan yang merugikan, bukan? Belum tentu. Belum tentu. Tahu bisa saja. Tahu tidak bisa. Tahu tidak bisa memilihnya sebagai partner setelah pun dinyatakan bersalah akibat ia memiliki pertengkaran terhadap anggota SA. Nah, sekarang apakah sudah jelas? Ya, semuanya sudah jelas sekarang. Jika dibuat kesimpulan akan menjadi begini. Kun mulai memancing pertengkaran dengan 3 orang SA itu. Nyatanya ia tidak disukai di mana-mana. Kau sendiri telah mengatakan kepada saya, bagaimana ia membuat perasaan pemilik gedung menjadi kikuk akibat skandal anak perempuannya. Saya tahu apa ini tidak pantas dibicarakan, tetapi menilik keadaannya, pemilik gedung itu dapat sangat senang jika ada yang keluar dari gedungnya. Banyak terima kasih Talinger, Anda telah banyak membantu saya. Bolehkah saya bicara sebentar, ya, Murid? Anda boleh? Mengenai Godesser, Kilter dan Smith, soal ini gimana? Ya, Perkara ini kelihatannya lurus tanpa kompleks, tapi saya tidak mengerti mengapa kantor Anda mengadakan pemeriksaan pendahuluan. apa salahnya? Perkara ini menghebohkan orang-orang banyak, bahkan anggota partai membuat agar diadakan penyelidikan. Saya melihatnya tidak lebih dari tindakan lancang seorang Yahudi, lain tidak. Manses yang mulia, kesimpulan perkara ini kelihatannya terlalu dramatis, tapi percayalah bahwa perhatian serius pantas diberikan. Saya tidak mengerti kalau mungkin Anda akan meloloskan si Kun Yahudi itu dari hukuman. Bagaimana ini? Bagaimana kalau saya memang berpendapat begitu? Pun tidak bersalah bahwa apa Anda bukannya ia mengatakan kebenaran di bawah sumpah. Corneil, Anda tidak tahu bahwa Corneil itu intelijen dari SA. Saya peringatkan kepada mulia agar memperhargai Corneil karena dia tidak bersalah. Saya kira saya cukup menghargainya. Dewasa ini orang juga tetap menghargai orang yang menolak orang Yahudi untuk tetap tinggal di dalam gedungnya. Saya kira asal pun membayar uang sewa. Beberapa waktu saya diberitahu bahwa Corneil mengatakan hal buruk tentang diri pun dan putrinya. Jadi yang mulia sudah tahu kan itu? Astaga, bukannya keliru bahwa Corneil telah mengusir Kun dari gedungnya, bahwa itu dia mencabut informasi itu. Aneh sekali yang mulia ini. Itulah kita gaji. Konyol. Jika seandainya Kun dibebaskan dari pengadilan, maka toko itu baru bisa menuntut ganti rugi terhadap pasukan SA. Aneh sekali. Bagaimanapun tidak ada yang berani yang menuntut SA karena orang 2 kali harus berpikir 2 kali untuk menuntut SA. Gimana Kun dewasa itu? Di rumah sakit, Dan Victor? di kamp konsentrasi. Ya, menurut keadaannya benar juga bahwa Kun tidak akan berani menuntut SA. Dan Victor tidak akan secerewet itu untuk membela namanya. Tapi pengadilan harus menegaskan bahwa Kun tidak bersalah. Sangat sukar untuk mengetahui mana keadilan yang dikehendaki, bukan Fitch? Anda harus mengetahui hal itu. Ya, tentu tidak. Apa yang berguna bagi rakyat Jerman, itulah yang disebut keadilan. Ya, tentu saja. Jadi Anda sudah mengetahui latar belakang ini. Wah, sekarang Anda tidak mempunyai kesediaan apa-apa yang terjadi. Sampai jumpa yang mulia. Panggilkan Inspektur Talinger. Dia berada
membuat keributan. Inspektur Balinger, untung saja saya tidak meneruskan nasihatmu sebagai provokasi dari pihak pun. Saya dengar bahwa Hercules akan memberi kesaksian di bawah sumpah bahwa itulah yang melakukan pertengkaran, bukannya pun. Memang betul ya mulia. Memang betul. Apa maksudmu sekarang? Memang kunlah yang melakukan provokasi. Jadi begitulah kebenarannya. Ya mulia, kebenaran atau tidak kita tidak bisa. Dengar Bung, Anda berdiri di dalam pengadilan Jerman. Wagner mengaku salah atau tidak? Ya mulia, terus terang saja, pada saat itu saya tidak datang ke kamp konsentrasi untuk menemui Wagner. Dan di dalam laporan sudah jelas, di situ dikatakan bahwa dia sedang sakit ginjal. Baiklah, dia mengaku bersalah. Tetapi apa maksud dengan hanya saja itu? Wagner adalah veteran Perang Dunia Pertama. Ia mengalami cacat akibat tembakan yang berada di belakang kepalanya. Maka ia tidak mungkin akan mengusik-usik SA. Apa kata Kun? Kun mengatakan pada saat itu ia tidak berada di dalam tokonya mengenai luka di kepalanya karena ia jatuh dari tangga. Itulah yang dapat saya sampaikan, yang mulia. Orang itu mungkin benar-benar tidak bersalah, tapi dengan sia-sia ia tersangkut dalam Yang masalah. mulia, Jangan seperti orang gila, bergila berkata yang mulia. yang mulia. Apa maksudmu? Anda tahu kalau saya cukup gelisah. Saya kira kata-kata Anda cukup bisa dipegang, tetapi ketika kamu memberi nasihat itu padaku, apa maksudmu? Jelas. Apakah Anda tidak pernah berpikir bahwa mungkin saja jaksa itu menginginkan jabatan Anda sekarang? Dan hal seperti ini sudah tidak biasa pada zaman sekarang, bukan? Apa artinya kegaduhan itu? Ruang pengadilan penuh sesak. Orang-orang mendesak-desakan sehingga tidak ada jalan masuk lagi. Tapi tiba-tiba datanglah orang-orang SA. Mereka mendesak meminta jalan masuk. Mereka bilang mereka diperintahkan oleh pimpinan untuk hadir di sidang pengadilan ini. Perhatian sekarang yang tidak nampaknya akan ada sekarang sedang harus Anda. Titik beratkanlah pun dan janganlah pernah Anda mengusik SA. Baiklah, saya dengar. Akan saya pikirkan. Nah, karena baik. Panggilkan Inspektur Basherman. Saya dengan hormat saya mengharapkan kehadirannya. Jangan jadi bingung yang mulia. Lihatlah apa yang mulia lupakan hari ini. Nyonya lupa membawa makan siang nyonya, dan nanti nyonya akan segera membeli asal roti saja. Baiklah. Saya hampir tidak bisa masuk di gedung ini. Gedung ini telah dipenuhi oleh orang-orang SA. Orang-orang itu jahat dan tidak punya pri kemanusiaan. Sungguh orang-orang SA itu akan menginjak-injak Jerman. Di toko daging tadi, orang-orang berkata, untunglah masih ada keadilan di dunia ini. Dan semua orang juga tahu, separuh anggota SA adalah anggota bekas kriminal. Jika saja tidak ada keadilan dan penghakiman, pasti
pasti katedral pun akan mereka rampok. Saya tidak bodohi tadi. Di depan banyak orang, saya berkata, Hakim Richard akan memberi perhitungan pada mereka. Mereka akan tahu betul watak Tuanku dan seluruh. Ada apa, Richard? Mas Herman, saya ingin berbicara sebentar denganmu. Sebentar saja. Siang ini saya akan menghadapi perkara yang gawat. Ya, perkara SA. Siapa yang ceritakan padamu? Masalah itu sedang hangat dibicarakan di Kementerian Kehakiman yang menggawat. Apa kata mereka di sana? Dia kasihan kepadamu. Apa yang kamu lakukan sekarang? Saya tidak tahu. Tambahan lagi, saya tidak menyangka bahwa perkara ini akan sampai pada publik. Oh iya? Ada orang mengatakan harus tahu katanya pun agak berbahaya. Emang benar. Tetapi Ponil pemilik gedung itu juga bukan orang yang pengarah. Apa saja yang kita tahu tentang dia? Cukup banyak. Dia punya relasi-relasi penting Relasi penting di kalangan tinggi. di kalangan tinggi. Apabila kau bebaskan Yahudi itu dan kau bebaskan Smith, Kilner dan Gotzer dengan alasan untuk bertengkar dengan Wagner, bukankah orang-orang desa akan cukup puas? Begitupun juga Yahudi itu tidak akan berani untuk menuntut kerugian atas barang-barang yang hilang. Kau lupa bahwa Yahudi itu punya partner. Dia pasti akan berani menuntut SA. Dan semua pimpinan markas akan menekan pundakku. Dan apabila kau bebaskan Yahudi itu tanpa memberikan hak untuk menuntut ganti rugi, bukankah Ponil pasti marah-marah? Meskipun kau tidak tahu betapa banyak utang Ponil di bank, Yahudi itu satu-satunya orang yang bisa membantunya. Utang di bank. Masuk! Yang mulia, saya benar-benar terdesak keadaan. Semua kursi penuh ditempati. Tiba-tiba, Jaksa Agung dan Presiden Pengadilan Daerah datang. Mereka harus mendapat tempat duduk. Bagaimana cara mengatasnya, yang mulia? Sediakan 2 kursi, tutup mulutmu dan jangan ganggu. Keluar! Itulah kartu terakhir SA. Ponil tak akan membiarkan pun hancur. Dia sangat membutuhkannya. Untuk dijadikan sapi perahan. Apa yang kamu maksud dengan sapi perahan? Janganlah kau mengira tidak tentang saya. Kata-kata semacam itu tidak pantas untuk diucapkan ke orang Ponil. Ini penting. Saya tidak mau disangka pernah mengatakan kata-kata sejijik itu. Janganlah main gampang tersinggung. Ingatlah hubungan kita. Apa yang kamu maksud dengan hubungan kita? Ini perkaramu sendiri. Apakah kau akan memihak kepada Menteri Kehakiman atau orang-orang desa itu? Kau pikir kita tengah membicarakan apa? Saya tengah mengurus diri saya sendiri. Tetapi saya harus diberitahu mana jalan yang harus saya ambil. Nasib sial. Ya Tuhan, kau harus tahu Mas Herman, bahwa saya akan lakukan apa saja. Tetapi apa sebenarnya mau mereka? Jika sudah begini keadaannya, ini tidak ada lagi keadilan. Kalau saya jadi kamu, saya akan berkata, tidak ada lagi keadilan. Ya Tuhan, saya salah lidah, bukan itu maksud saya. Saya berkata, saya bermaksud untuk mengatakan bahwa apabila ada kontradiksi semacam ini, Kita harus menganggap diri kita saudara sesama manusia. ya tentu saja, saya tidak pernah mengatakan hal berbeda tentang itu. Mengapa tidak? Saya seorang hakim. Sahabat Mas Herman, jika kita harus mempertimbangkan setiap ucapan yang seorang hakim katakan, maka saya bersedia untuk memeriksa perkara ini dengan sungguh-sungguh dan teliti. Tetapi saya tetap diberitahu apa keinginan mereka, apa yang sebenarnya mereka inginkan dari saya. Hanya bersedia saja tidak cukup, sobat. Tentu saja. Lalu harus bagaimana lagi? Sesungguhnya hati nurani hakim akan menuntutnya. Ingatlah itu, selamat tinggal. Ya tentu saja. Keputusan diambil berdasarkan pengetahuan dan hati nuraninya. Tetapi apa yang harus kupilih? Apa Mas Herman? Katakanlah apa? Ya ini, mereka tidak biasa datang ke sana. Pesta ulang tahun. Siapa yang menelponmu? Oh, jauh senior. Apa maksud aku harus menyusun keputusan?
dan berbisa telah tiba yang mulia. Aku pun siap. Kursi wartawan telah penuh. Jasa senior berkata, kursi hakim harus tetap kosong, jangan sampai salah di tempat penonton. Betul. Agar tidak harus mengadili dengan cara berdiri. Betapapun saya tidak akan merendahkan diri semacam itu. Mari yang mulia, di mana mas laporan yang mulia tadi? Ya tentu saja, itulah yang saya mau tanpa laporan-laporan ini saya bisa keliru. Astaga, yang mulia keliru. Inilah mah laporan itu.